sini saya akan menjelaskan kisah teladan dari sahabat Kanjeng Nabi, yaitu salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebelum memasuki pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa kompetensi inti dari pembelajaran ini. Salah satunya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Setelah kompetensi inti ada kompetensi dasar, yaitu menghayati kisah teladan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menunjukkan sikap berilmu, peduli dan tanggung jawab sebagai implementasi meneladani sifat utama dari sahabat tersebut. Menganalisis sikap dan keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengomunikasikan hasil analisis keteladanan Utsman dan Ali bin Abi Thalib dalam kisah atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya tersendiri yaitu menghayati kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, menghayati kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, menunjukkan sikap berilmu, peduli dan tanggung jawab sebagai implementasi meneladani sifat-sifat sahabat Utsman dan sahabat Ali, menjelaskan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, menjelaskan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, menjelaskan kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, menganalisis cara-cara meneladani kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, menganalisis hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengidentifikasi perilaku meneladani sahabat Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Langsung saja kita masuk kisah teladan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal lemah lembut. Sifat yang dimiliki lainnya yaitu santun terhadap siapa saja. Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat lemah lembut sekali. Selain itu, sifat yang lainnya adalah santun terhadap siapa saja. Nama lengkapnya Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya sendiri yaitu Arwa bin Quraisy, lahir pada tahun 577 Masehi di Mekah, menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah yang sangat kaya raya sekali. Banyak orang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Jadi Utsman bin Affan itu berasal dari keluarga yang sangat kaya raya sekali. Beliau sangat memiliki kepribadian yang luar biasa, dan juga beliau termasuk orang yang sangat kaya raya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketika menggantikan sahabat Umar bin Khattab. Sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau sudah menampakkan sifat-sifat mulia, yaitu sangat taat kepada Allah dan menyayangi baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu
sejak usia belia atau sejak usia dini, beliau sudah memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi ketika beliau kecil itu sudah memiliki atau sudah mempunyai akhlak yang mulia. Untuk yang kedua yaitu pada masa remaja berhasil mengenyam pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusia beliau pada saat itu. Ketika beliau remaja sudah belajar sampai ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Di usia dewasa sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Dan yang terakhir yaitu tidak sombong dan tidak suka menumpuk-numpuk harta. Itulah kelebihan yang dimiliki sahabat Utsman bin Affan. Sebaliknya beliau juga suka menyedekahkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Contohnya fakir miskin, dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang sangat berlimpah sekali. Berkat usaha-usaha beliau, sahabat Utsman tidak pernah merasa kehilangan akan hartanya. Bahkan jika menjamu tamu, selalu menyuguhkan makanan yang sangat lezat dan makanan yang sangat mewah sekali. Padahal beliau sendiri hanya makan roti dan minyak di rumah beliau. Betapa pedulinya sifat Utsman bin Affan kepada orang lain. Kisah kedermawanan Utsman bin Affan. Ada salah satu kisah ketika Rasulullah SAW masih hidup, pernah terjadi kekeringan di mana-mana. Akibatnya sumur kaum muslimin menjadi kekurangan air atau sedang mengalami kekurangan air, mengalami kekeringan. Ada salah satu atau ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang masih ada airnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, siapakah yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu? Allah akan menyediakan surga bagi orang yang melakukannya. Seketika itu Utsman bin Affan berseru, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Tujuannya yaitu diperuntukkan kepada kaum muslimin supaya tidak mengalami kekeringan air. Dan akhirnya kaum muslimin dapat memanfaatkan air dari sumur tersebut. Di sini ada salah satu video yang menjelaskan bahwa ada sumur yang akan dibeli oleh sahabat Utsman, yaitu milik orang Yahudi yang nantinya akan dikasihkan atau diberikan kepada kaum muslimin. Ya, ketika ini kaum muslimin sedang mengalami kekeringan, dan video ini terdapat Utsman bin Affan sedang membeli sumur itu. Ini ketika Utsman sedang berseru ketika Rasulullah ingin berkata bahwa siapakah orang yang akan membeli sumur ini akan disuguhkan surga nantinya. Ya, langsung saja selanjutnya yaitu Rasulullah SAW menjuluki Utsman bin Affan dengan sebutan yaitu Dzun Nurain, yang artinya memiliki
dua cahaya, karena beliau menikah dengan putrinya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Semula beliau menikah dengan Ruqayyah yang telah tercerai dengan Utbah, yaitu Utbah itu adalah anak dari Abu Lahab. Pada waktu itu Abu Lahab dan istrinya ingin merendahkan dan mendesak atau menghina Rasulullah SAW. Maka Abu Lahab dan istrinya mendesak Ruqayyah dan Utbah agar bercerai. Ketika itu Utsman bin Affan sudah menikah dengan Ruqayyah, tetapi Abu Lahab dan istrinya tidak terima. Akhirnya Utbah dan Ruqayyah tercerai karena Abu Lahab ingin merendahkan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Setelah Ruqayyah menyandang sebagai janda, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya. Karena apa? Rasulullah sangat menyukai Utsman sebagai menantu karena akhlak Utsman yang sangat mulia. Namun tak lama kemudian Ruqayyah sakit parah. Bersamaan dengan Rasulullah menyeru umat Islam untuk memerangi musuh Allah. Walaupun perasaan Utsman sangat sedih, beliau memilih merawat istrinya yang sedang sakit itu dengan sangat sabar sekali. Dalam hati Utsman juga ingin ikut berjihad, tetapi tidak tega meninggalkan Ruqayyah yang sedang sakit parah. Rasulullah mengizinkan Utsman tetap mengurus Ruqayyah dan tidak ikut berperang, tetapi takdir menentukan bahwa Ruqayyah wafat pada waktu itu, yaitu di Madinah. Selang beberapa waktu Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, yaitu adik dari Ruqayyah sendiri. Sudah garis takdir pula, lama kemudian Ummu Kulthum juga meninggal dunia, yaitu wafat. Begitu berat cobaan Utsman ditinggal istri beliau. Hikmah yang diambil dari kisah teladan Utsman bin Affan yaitu ada beberapa, salah satunya yaitu berakhlakul karimah sejak kecil, sopan santun dan lemah lembut terhadap orang lain. Utsman bin Affan sangat peduli kepada kaum rumah dan juga dermawan, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan sabar dalam menghadapi cobaan. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Utsman bin Affan. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu kisah teladan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ialah saudara sepupu Kanjeng Nabi karena sejak kecil di bawah asuhan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka beliau sangat dekat dengan Kanjeng Nabi dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah, beliau putra paman Rasulullah Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad dari keturunan Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 599 dan wafat pada tahun 661. Beliau salah satu manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Haidar adalah nama asli beliau. Haidar itu artinya singa. Nama asli beliau, nama yang diberikan oleh orang tuanya. Sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Mekah, karena Haidar juga memiliki arti pemberani dan juga disegani. Nama Ali sendiri itu adalah nama dari pemberian Rasulullah yang artinya tinggi. Jadi nama aslinya dari orang tuanya yaitu Haidar. Rasulullah SAW melabelkan Ali bin Abi Thalib itu bukan sebagai radhiyallahu an, sebagaimana label atau sebutan dari beberapa sahabat yang lain, tetapi khusus Ali dilabelkan karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, kenapa karramallahu wajhah? Karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala.
karena Ali tidak pernah menyebar bela. Lalu Ali juga berwajah sangat tampan, bersinar keilmuannya, dan Ali tidak pernah membuka aurat. Dan itu tadi adalah label dari Rasulullah SAW, yaitu karamallahu wajhah. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib sangat diakui Rasulullah SAW, sehingga beliau layak sebagai tempat bertanya sahabat-sahabat lainnya tentang ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu sangat cerdas, sehingga Rasulullah sangat mengakui kecerdasannya. Rasulullah bersabda tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, "Ana madinatul ilmi wa aliyun berdua, faman aradal Madinah fayatiha min babihi," yang artinya akulah ilmu dan Alilah pintunya. Barang siapa yang memasuki kotanya, hendaklah ia datang melalui pintunya. Maksud dari sabda Rasulullah tadi atau dari hadis tadi, jika ada seorang yang ingin meneladani suatu ilmu sebelum sampai ke Rasulullah, dianjurkan beliau untuk berburu tersebut. Beliau dianjurkan berburu kepada Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu, karena tadi barang siapa yang mau memasuki kota, dia harus memasuki melalui pintunya. Kota itu tadi yang dimaksud adalah Rasulullah, dan pintunya tersendiri itu yang dimaksud Ali bin Abi Thalib. Ada 5 perkara yang dikatakan Ali bin Abi Thalib karena kecerdasannya. Yang pertama, janganlah seorang hamba mengharap kecuali kepada Tuhannya. Jadi tidak boleh ada seorang hamba yang mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir kecuali terhadap dosa-dosanya. Janganlah orang yang tidak mengetahui merasa malu bertanya. Jadi kita ketika tidak tahu itu jangan malu untuk bertanya kepada orang yang tahu. Karena apa? Ketika kita malu bertanya, sesat di jalan. Itu adalah salah satu pepatah yang mengatakan. Janganlah orang yang alim merasa malu mengatakan Allah itu maha mengetahui, Allah yang lebih mengetahuinya. Jadi janganlah ada orang yang alim itu merasa malu ketika mengatakan Allah itu maha segalanya, Allah itu maha tahu. Dan kedudukan sabar terhadap keimanan sama seperti kedudukan kepala dalam jasad, dan tidak ada keimanan tanpa kesabaran. Itulah 5 perkara yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Lanjut, pada masa menjadi khalifah, beliau semakin menampakkan kecerdasannya karena keilmuan Ali bin Abi Thalib sangat diakui oleh Allah dan juga Rasulnya. Ali bin Abi Thalib sangat cerdas di bidang militer. Ternyata Ali bin Abi Thalib di balik kecerdasan otak, beliau juga memiliki kepandaian mengatur strategi perang. Beliau telah banyak mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, dan perang yang tidak diikuti beliau hanya kecuali perang Tabuk. Beliau tumbuh menjadi seorang panglima perang yang gagah berani, pedangnya yang menebas musuh-musuhnya di medan pertempuran melawan kafir Quraisy. Ini ada peristiwa perang Badar dan juga perang Uhud ketika Ali bin Abi Thalib mengikuti perang tersebut. Pada waktu usia 25 tahun, Ali bin Abi Thalib mengikuti perang pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Beliau sudah berani tampil mendampingi Hamzah sebagai panglima perang. Kemenangan berada di pihak kaum muslimin dan kafir Quraisy banyak yang tewas. Peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah menyebabkan terjadinya perang Uhud. Kaum Quraisy mengejar-ngejar Rasulullah dan hendak membunuh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Jadi ketika Rasulullah hendak hijrah bersama sahabat, ada peperangan, yaitu terjadinya perang Uhud. Kaum Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah dan hendak membunuh beliau.
Ketika itu Ali bin Abi Thalib bertugas berada di kamar Rasulullah untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy agar mereka menganggap Rasulullah tidak jadi hijrah. Lalu kaum Quraisy mendatangi kediaman Rasulullah dan menganggap Ali dia Rasulullah yang ada di dalam kamar itu dan menganggap Rasulullah tidak meninggalkan Mekah. Ali sudah membulatkan tekad jika terjadi apa-apa kepada beliau siap mati demi Islam. Jadi ketika Rasulullah sedang hijrah, di sisi lain Ali bin Abi Thalib bertugas berada di kamar menggantikan Rasulullah. Karena apa? Karena itu salah satu strategi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy agar mereka menganggap Rasulullah tidak jadi hijrah. Dan ternyata kaum Quraisy langsung kembali dan tidak menyerang beliau dan beliau selamat. Tetapi sebagian kaum Quraisy ada yang mengetahui bahwa ada rombongan Rasulullah dan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Dan terjadilah perang Uhud. Ali bin Abi Thalib ikut serta dalam peperangan itu dan kaum Quraisy dan kaum muslimin kembali menang sehingga Rasulullah beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di sini ada pernikahan Ali dengan Fatimah. Rasulullah SAW ketika tinggal di Madinah, Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya kesayangan, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali dipilih Rasulullah sebagai menantunya karena selain memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, dan dalam keilmuan beliau dan masih saudara sendiri yaitu kalangan Bani Hashim, keturunan Rasulullah sendiri. Pernikahan beliau dengan Fatimah binti Muhammad dikaruniai putra yang terkenal dengan nama Hasan dan Husain. Beliau mengajarkan kesederhanaan dalam hidup berkeluarga, tetapi tetap peduli terhadap orang lain. Di sini ada perang Khandaq. Pada peristiwa perang tersebut, keberanian Ali ketika perang tersebut sangat berani sekali. Karena apa? Ketika itu Ali sedang diajak duel oleh Amr bin Abdi Wud. Dalam perangan itu Ali bin Abdi Wud berkata, "Di manakah surga yang kalian klaim bahwa jika mati kalian pasti memasukinya? Apakah kalian tidak memberikan aku seorang lelaki untuk berperang melawanku?" Ketika itu Amr bin Abdi Wud sedang menantang Ali bin Abi Thalib, dan setelah itu Ali bin Abi Thalib keluar untuk menghadapi Amr bin Abdi Wud. Setelah keluar, Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, aku tidak sedikit pun merasa benci menumpahkan darahmu." Itu yang dimaksud adalah Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud sangat marah sekali dan turun dengan menghunus pedangnya seperti kilatan api, lalu bergegas menantang Ali dengan penuh emosi. Ali pun tidak takut menghadapi Amr dengan sebuah perisai. Lalu Amr menyabetkan pedangnya hingga menancap pada perisai dan melukai kepala Ali. Lalu Ali tidak tinggal diam. Lalu Ali membalas memukulkan pedangnya ke pundak Amr sehingga musuh beliau itu tersungkur hingga terdengarlah suara gaduh para prajurit Islam. Rasulullah ketika itu mendengar suara takbir berkumandang dan mengetahui bahwa Ali telah menewaskan musuhnya. Kembali lagi kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib lalu menghadap Rasulullah dan Rasulullah mencium beliau dengan berurai air mata. Hal ini semakin menguatkan bahwa Rasulullah SAW semakin sayang dan juga semakin kuat bahwa dia sangat menyayangi menantunya tersebut. Karena apa? Karena Ali sangat pandai
pandai dalam mengatur strategi perang. Dan di sini juga ada perang Khaybar. Perang Khaybar yaitu perang yang timbul karena kaum Yahudi mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya sudah disepakati oleh kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Karena perang ini terjadi di benteng Khaybar, maka perang ini disebut perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar yang kokoh, Rasulullah bersabda, besok aku akan serahkan bendera kepada seorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Yang dimaksud Rasulullah ketika Rasulullah bersabda yaitu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sabda Rasulullah membuat semua sahabat mendambakan bisa mendapatkan kehormatan itu. Ternyata yang dimaksud Rasulullah tadi yaitu adalah menantunya tersendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib dalam Allah. Beliau mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit yang bernama Madhab yang dianggap paling berani di pihak musuh. Beliau sekali menebas dan memukul terbelahlah menjadi dua bagian tubuh dari Madhab. Itu tadi adalah penjelasan dari keteladanan sifat Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan. Oke, di sini saya menggunakan model pembelajaran konseptual. Karena apa? Karena di sini saya mengambil belajar konseptual karena pada suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu peserta didik bisa menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasi dalam kehidupan peserta didik sebagai anggota keluarga masyarakat dan bekerja setelah meminta ketekunan belajar. Jadi dalam model pembelajaran konseptual ini peserta didik bisa menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Contohnya tadi hikmah yang bisa diambil dari Utsman bin Affan yaitu beliau sangat dermawan, sangat mempunyai akhlak yang sangat mulia, sangat sopan santun, lemah lembut dan juga sabar dalam menghadapi cobaan. Itu juga bisa dihubungkan dengan situasi di dunia nyata yang kita alami sekarang ini. Pembelajaran konseptual bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan dalam berbagai konteks. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini menerapkan penilaian autentik adanya sistem konseptual dalam proses pendidikan. Dan juga memiliki tujuan membantu siswa melihat arti dari materi akademik yang mereka pelajari, di mana mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran dengan menggunakan konseptual menjadi suasana belajar akidah akhlak menjadi lebih konkret, realistis, menyenangkan, aktual, dan lebih bermakna bagi peserta didik. Siswa tidak hanya menghafal atau mengingat materi pembelajaran, tetapi siswa dapat memahami inti dari materi tersebut dan juga bisa dikaitkan dengan situasi di dunia nyata yang ada di sekitarnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan model belajar konseptual ini diterapkan dalam akidah akhlak sebagai mata pelajaran untuk mendorong siswa menghayati sekaligus untuk mengamalkan kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran konseptual, tugas guru adalah membantu peserta didik mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi peserta didik. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru. Jadi peserta didik lebih kreatif untuk menemukan sendiri hal-hal yang baru yang dikaitkan dengan pelajaran ini yang
berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan model pembelajaran konseptual. Dalam pembelajaran konseptual memiliki banyak beberapa strategi atau bentuk pembelajaran untuk membangun konsep dalam pikiran siswa. Strategi tersebut antara lain relatif, yaitu belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu strategi yang dipelajari itu agar menjadi lebih bermakna. Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami peserta didik berproses secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal yang baru dari apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dengan konteks dan pemanfaatnya. Cooperating, belajar merupakan proses kolaboratif perpaduan antara satu dengan yang lain, yaitu kolaboratif dan kooperatif melalui belajar berkelompok, mengkomunikasikan interpersonal atau hubungan intersubjektif. Dan yang terakhir yaitu transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks yang baru. Itulah penjelasan dan model strategi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.